Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fasya Naziha. Di sini saya akan menjelaskan pengantar kecerdasan tiruan yang Missionaries and Cannibals Problem. Nah, di sini itu ada problem solving-nya. Di problem solving ini ada initial state. Initial state itu state awal, yaitu 3 misionaris dan 3 cannibals ada di sisi kanan sungai. Nah, yang kedua itu ada successor function, operator atau fungsinya, suatu perpindahan yang diwakili oleh jumlah misionaris dan jumlah kanibal pada satu waktu. Path cost-nya itu biaya jalurnya itu jumlah penyeberangan. While test-nya itu uji tujuannya 3 misionaris dan 3 kanibals ada di sisi kiri sungai. Di sini itu menggunakannya dengan metode BFS, Brute First Search, adalah algoritma pencarian solusi yang melakukan pencarian pada graf atau pohon berakar secara melebar dengan cara mengunjungi simpul secara pre-order, yaitu mengunjungi suatu simpul kemudian mengunjungi semua simpul yang bertetangga dengan simpul tersebut terlebih dahulu. Simpul yang belum dikunjungi dan bertetangga dengan simpul-simpul yang tadi dikunjungi, demikian seterusnya. Pada puzzle ini, tiap-tiap step dijadikan sebuah simpul pada pohon. Pada Missionaries and Cannibals, step awalnya tadi kan di problem solving sisi daratan kiri masih kosong dan sisi daratan kanan berisi 3 misionaris dan 3 kanibal. Agar mempermudah penggambaran, maka dibuat notasi untuk tiap-tiap simpul atau step. Untuk step awal, notasinya itu 0 di sisi kiri, 33 di sisi kanan. Nah, K-nya itu perahunya, yang artinya di sisi kiri ada 0 misionaris, 0 kanibal, dan di sisi kanan ada 3 misionaris, 3 kanibal, dan perahu. Step akhir notasinya itu K33 di sisi kiri, 0-0-nya itu di sisi kanan. Perahu, 3 misionaris, dan 3 kanibal di sisi kiri, dan 0 misionaris atau 0 kanibal di sisi sebelah kanan. Jika perahu ada di sisi kanan, maka yang dapat dipindahkan adalah misionaris atau kanibal yang berada di sisi kanan dan sebaliknya. Berikut ini pohon state yang dibuat dengan metode BFS dari simpul state hingga simpul solusi. Nah, ini kan tadi state awal ya, seperti ini kan. Ada 0 misionaris dan 0 kanibal di sebelah kiri, ada 3 misionaris dan 3 kanibal di sebelah kanan. Yang pertama dijalankan itu kita pindahkan 1 misionaris dari sisi kanan ke kiri memakai perahu. Jadi K 1,0 2,3. Nah, di sini tanda merah ini artinya salah. Kenapa salah? Karena nanti si misionaris ini akan naik perahu lagi menjemput temennya si misionaris lagi. Jadi bolak-balik gitu. Jadi jalurnya salah. Nah, yang kedua, pindahkan 2 misionaris. Pindahkan 2 misionaris dari sisi sebelah kanan ke kiri. Nih, jadi dipindahin kan pakai perahu. Jadi di sini sisa 1 misionaris dan 3 kanibal. Nah, di sini kenapa salah? Karena di yang kanan ini kan ada 3 kanibal sama 1 misionaris. Nah, otomatis misionarisnya itu akan dimakan sama kanibal dan mati, jadi salah jalurnya. Yang ketiga, pindahkan 1 misionaris dan 1 kanibal. Nih, jadi seimbang kan? Jadi seimbang ini bisa dipakai jalurnya.
Terus kita pindahkan satu kanibal aja nih ke sebelah sisi kiri. Salah, karena sama kayak yang ini nanti jadinya bolak-balik karena buat ngejemput temennya lagi. Nah, yang terakhir itu kita pindahkan dua kanibal aja. Kita pindahkan dua kanibal dari kanan ke kiri. Ini bisa nih, karena apa? Karena di sisi kanannya itu kan cuma ada satu kanibal, 3 misionaris, itu berarti bisa karena kan kalah nih si kanibalnya. Nah, sedangkan di sisi sebelah kirinya itu ada 2 kanibal dan 0 misionarisnya. Jadi kan dia nggak bisa makan misionaris karena 0 kan. Karena dengan metode BVS itu kita mengecek di paling kiri dulu nih, paling kiri sebelah sini nih. Karena paling di sininya udah nggak bisa lagi dipakai jalurnya karena salah, jadi pindah ke sini karena di sini kan bisa dipakai nih jalurnya. Nah, ini diturunin lagi, pindahkan satu misionaris dari sisi kiri ke kanan. Salah nih karena di sisi kanannya kan ada 3 kanibal, 2 misionaris. Jadi nanti misionarisnya akan dimakan sama kanibalnya karena kanibalnya lebih banyak. Jadi salah. Kita turunin lagi. Yang kedua, pindahkan 2 misionaris. Pindahkan 2 misionaris ke sebelah kanan. Ini bisa kan? Karena di sebelah kirinya cuma ada 2 kanibal, 3 misionaris, itu berarti bisa dijalankan. Karena kan kalau misalnya misionarisnya lebih banyak daripada kanibal, itu bisa dijalankan berarti. Nah, di sini juga 0 misionaris, 1 kanibal. Kita ngecek lagi nih di sisi sini. Sekarang di K0,2 sama 3,1. Nah, ini itu tuh garis ini itu pembatas antara sisi kiri sama sisi kanan. Ini diturunin lagi. Pindahkan satu misionaris nih ke sini. Ini kan udah pernah, Kak. Udah pernah dijalanin. Kalau udah pernah dijalanin, ini berarti ada tandanya garis bawah nih. Berarti yang ini kan udah pernah dijalanin. Jadi pilih salah satu aja. Terus, nah ini juga hasilnya 0033 pernah dijalanin juga kan di sini. Nah, jadi pilih salah satu aja. Kalau merah itu jalurnya berhenti, kalau ada garis bawahnya itu berarti udah pernah dijalanin. Nah, sekarang kita tinggal nurunin yang ini nih. Memindahkan satu misionaris ke sebelah kiri nih naik perahu. Jadi ini kan hasilnya, ini juga udah dijalanin di sini. Jadi dimerahin aja sama digaris bawahin. Nah, turunin lagi, kita pindah. Kan 2 misionarisnya nih ke sisi kiri. Salah nih, karena di sisi kanannya 2 kanibal, 1 misionaris, otomatis ini akan dimakan. Turunin lagi nih, mindahin 1 misionaris, 1 kanibal. Nah, ini juga di sisi kanannya 1 kanibal kan 2 misionaris, tapi di sisi kirinya ada 2 kanibal sama 1 misionaris. Nah, ini juga akan dimakan misionarisnya juga, jadi kalah. Nah, selanjutnya cuma mindahin 2 kanibal. Ini pernah dijalanin kalau tanda kayak gini. Ini pernah dijalanin di sini, jadi nggak usah lagi. Nah, terakhir itu memindahkan 2 kanibal ke sini. Ini bisa dijalanin, kan masing-masing lawannya 0, jadi bisa dijalanin. Nah, selanjutnya
memindahkan satu kanibal ke sisi kanan nih. Nih, di sini nih, dipindahin. Ini bisa nih, karena di sisi kanannya cuma ada satu kanibal doang sama 3 misionaris. Jadi, bisa dijalani nih jalurnya. Nah, yang ini memindahkan 2 kanibal ke sisi kanan. Ini nggak bisa dijalani karena udah dijalanin di slide sebelumnya. BVS itu ngecek metode yang paling kiri. Ini turun lagi. Memindahkan satu misionaris ke sisi sebelah kiri. Ini juga udah pernah dijalani nih. Kita next lagi. Nah, yang ini memindahkan 2 misionaris ke sisi sebelah kiri. Ini bisa nih, karena kan masing-masing seimbang, jadi alurnya bisa dijalanin. Nah, ini memindahkan satu misionaris, satu kanibal nih. Ini nggak bisa nih, karena kan di sisi sebelah kirinya kanibalnya ada 3 kan, misionarisnya 1, jadi nggak bisa dijalanin. Karena nanti misionarisnya akan dimakan, jadi kalah gitu. Nah, selanjutnya itu ini. Nah, yang ini kan udah pernah dijalanin kan. Nah, di sini nih, jadi kita garis bawahin aja sama dimerahin. Jadi, nggak usah dijalanin 2 kali. Kita turunin yang ini. Nah, yang ini juga sama nih, bisa. Nggak bisa karena udah pernah dijalanin di sini. Kita next lagi. Ini nggak bisa nih, karena di sebelah kanan ada 3 kanibal, 1 misionaris, otomatis misionarisnya dimakan dan akan mati. Next lagi. Nah, yang ini juga nggak bisa nih, karena di sebelah kirinya ada 2 kanibal sama 1 misionaris. Next lagi. Nah, ini bisa nih, memindahkan 1 misionaris, 1 kanibal. Ini bisa nih, karena kan seimbang kan, ada 2 misionaris, 2 kanibal, 1 misionaris, 1 kanibal. Kita next lagi. Nah, di sini nggak bisa nih, karena di sebelah sisi kanannya 2 kanibal sama 1 misionaris, nanti akan dimakan misionarisnya, jadi mati gengnya. Selanjutnya, sebenarnya ini tabelnya itu nyambung ya, karena ini di slide PPT-nya nggak bisa banyak, jadi dibikin beberapa slide seperti ini tabelnya atau pohonnya. Ini kita ngecek lagi nih, kita memindahkan 1 misionaris ke sebelah kiri. Nggak bisa ini kan di garis bawahi karena udah dipakai di slide sebelumnya. Next lagi. Nah, ini memindahkan 2 misionaris nih ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri ini bisa nih, karena kan di sebelah kiri ada 3 misionaris, 1 kanibal. Bisa nih kanibalnya jadi kalah. Next lagi, ini nggak bisa kan, karena udah dipakai sebelumnya. Next lagi, ini juga nggak bisa, udah dipakai sebelumnya. Ini juga nggak bisa karena udah dipakai sebelumnya. Kita turunin nih yang ini nih, yang bisa digunakan jalurnya. Dan ini juga udah pernah dipakai di slide sebelumnya lagi. Ini juga udah pernah dipakai di slide sebelumnya lagi. Nah, ini juga udah pernah dipakai di slide sebelumnya sama. Nah, ini bisa nih dia ini kan seimbang nih, sama-sama nggak ada lawannya. Jadi
bisa dijalanin alurnya kan soalnya di sebelah kiri misionarisnya ada 3 sedangkan lawannya 0 kan kanibalnya. Nah di sebelah kanan itu misionarisnya 0, kanibalnya 3, jadi kan masing-masing gak ada lawannya jadi bisa digunain. Turunin lagi, mindahin kanibal ke kiri kan, satuin juga nggak bisa dijalanin karena udah dipakai di slide sebelumnya. Nah, ini memindahkan 2 kanibal ke sisi kiri. Bisa nih karena kan di sini kan nggak ada lawannya kan sebelah kanan dan sebelah kiri itu misionarisnya tuh lebih banyak daripada si kanibalnya. Next-nya kita turunin nih yang bisa jalurnya. Diturunin, memindahkan satu misionaris ke sebelah kanan. Bisa nih, karena kan seimbang kan ini jalurnya. Ini nggak bisa nih karena udah pernah dipakai nih di slide sebelumnya. Ini juga udah pernah dipakai di slide sebelumnya. Nah, ini nih. Ini kan belum pernah dipakai. Jadi bisa dijalanin nih. Jadi memindahkan 2 kanibal ke sisi sebelah kanan. Nih, jadi kan di sebelah kiri misionarisnya lebih banyak kan. Nah, di sebelah kanan juga kanibal kan nggak ada lawannya, jadi bisa dipakai jalurnya. Karena metode BPS kita ngecek di paling kiri terlebih dahulu di sini dulu. Nanti, nah selanjutnya ini tadi kan udah pernah dipakai kan di slide sebelumnya. Kita cek turunin di sini, ini juga udah pernah dipakai di slide sebelumnya. Nah, ini kan dia memindah. Ini kan udah pernah dipakai kan. Nah, nih, tadi maunya di stat akhirnya itu ada 3 misionaris sama 3 kanibal di sisi sebelah kiri kan. Nah, ini nih jalurnya. Ini nih jalurnya, berarti bisa pakai jalur yang ini, stat akhirnya. Nah, kita turunin lagi yang ini. Nah, di sini juga nggak bisa kan karena merah, karena jumlah kanibal sebelah kiri itu kan lebih banyak daripada misionaris, jadi nggak bisa. Ini juga udah pernah dipakai di slide sebelumnya. Selanjutnya, nah, memindahkan 2 kanibal ke sisi kiri. Ini bisa kan? Ini juga sama ini. Stat akhirnya kan tadi maunya ada 3 misionaris sama 3 kanibal di sisi sebelah kiri. Nah, ini ada 2 jalur nih. Bisa lewat sini dan bisa lewat sini. Stat solusi goals-nya itu ada 3 misionaris dan 3 kanibal di sisi kiri. Nah, ini berarti stat akhirnya ada 2 jalur nih, bisa lewat ke sini dan di sini gitu. Kita next. Solusi langkah penyelesaian GAM Missionaries and Cannibals. Nah, di sini kan ada keterangannya, ada missionaries yang gambar ini sama kanibalnya ini. Ini itu solusi langkahnya itu yang di pohon sebelumnya, tapi yang jalurnya bisa digunakan sampai ke titik stat akhirnya 3300 kan posisinya. Di langkah satunya ada penjelasannya, masukkan 1 misionaris dan 1 kanibal ke dalam perahu dan seberangkan mereka ke sisi kiri. Ini kan stat awalnya, di sini masih kosong, dan di sini ada 3 kanibal sama 3 misionaris. Nah, mereka itu akan diseberangkan nih, 1 misionaris sama 1 kanibal. Jadi akhirnya kayak gini nih, jadi seimbang kan ada 1-1 sama 2-2. Kita next. Nah, langkah keduanya itu ada masukkan 1 misionaris ke dalam perahu dan seberangkan dia ke sisi kanan. Nah, ini kayak gini kan jalurnya nih, seperti ini.
Nah, langkah ketiga itu ada penjelasan masukkan 2 kanibal ke dalam perahu dan seberangkan mereka ke sisi kiri. Nah, kayak gitu kan jalurnya nih, seperti ini. Nah, jadinya kayak gini kan jalurnya. Kita next lagi ke langkah berikutnya. Solusi yang keempat nih, masukkan 1 kanibal ke dalam perahu dan seberangkan dia ke sisi kanan. Tadi di sini, nah 1 kanibal kan. Nah, di sini nih, karena kan misionarisnya lebih banyak daripada si kanibal, jadi bisa dijalankan. Nah, langkah kelima, masukkan 2 misionaris ke dalam perahu dan seberangkan mereka ke sisi kiri. Gambarnya seperti ini alurnya. Langkah keenam itu masukkan 1 misionaris dan 1 kanibal ke dalam perahu dan seberangkan mereka ke sisi kanan. Nih seperti ini jalurnya. Tadi kan di langkah 5 akhirnya kayak gini, terus diseberangkan kan yang ini. Terus ke sini. Nah, langkah 7 penjelasannya, pasukan 2 misionaris ke dalam perahu dan seberangkan mereka ke sisi kiri. Nah, seperti ini alurnya yang langkah ke-7. Kita next. Langkah ke-8, masukkan 1 kanibal ke dalam perahu dan seberangkan dia ke sisi kanan. Nih, seperti ini. Kita next langkah ke-9. Masukkan 2 kanibal ke dalam perahu dan seberangkan mereka ke sisi kiri. Nah, alurnya seperti ini kan. Nah, diseberangin. Nah, jadi kayak gini. Langkah 10-nya nih. Masukkan 1 kanibal ke dalam perahu dan seberangkan dia ke sisi kanan. Nah, seperti ini nih langkahnya. Nah, terakhir nih langkah ke-11. Masukkan 2 kanibal ke dalam perahu dan seberangkan dia ke sisi kiri, sehingga di sisi kanan terdapat 3 misionaris dan 3 kanibal. Goalsnya kan step akhirnya nih. Dipindahkan kan tadi di langkah 10 diseberangin nih ke sisi sebelah kiri. Nah, jadinya seperti ini nih, yuk sukses. Berarti permainannya berjalan dengan baik sesuai jalur benarnya, seperti itu. Analisisnya itu penggunaan algoritma BVS pada pencarian solusi puzzle Missionaries and Cannibals menghasilkan langkah-langkah menuju solusi yang optimal terpendek. Ini dikarenakan pencarian dilakukan secara melebar dari simpul akar hingga simpul akhir. Kekurangan penggunaan BVS ini, langkah proses pencarian lebih banyak dibandingkan dengan BVS. Penggunaan ruang memori juga lebih banyak karena tiap simpul anak hasil ekspansi suatu simpul dimasukkan ke dalam antrian. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.